Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang fakta-fakta baru yang terkuat dari film dokumenter Netflix berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso. Kasus kopi sianida ini kembali menjadi perhatian publik setelah film dokumenter Netflix yang berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso dirilis. Hampir 8 tahun kasus yang menewaskan Wayan Mirna Salihin ini terjadi, tapi masih banyak pihak yang menaruh perhatian kepada kasus ini. Wayan Mirna Salihin atau yang akrab disapa Mirna ini meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang diduga mengandung racun berjenis sianida. Menurut pemeriksaan pihak kepolisian, ditemukan sekitar 0,2 mg sianida di dalam lambung Mirna. Setelah dilakukan berbagai penyidikan, pihak kepolisian pun kemudian menetapkan sahabat Mirna, yakni Jessica Kumala Wongso atau yang dipanggil Jessica atau Jess sebagai tersangka hilangnya nyawa Mirna. Kronologi kejadiannya pada 6 Januari 2016 lalu, Jessica, Mirna, Hani dan juga salah seorang temannya Vera janjian untuk ketemuan di sebuah kafe di Grand Indonesia, Cafe Olivier. Mereka ini janjian buat ketemu sekitar pukul 17 sore, tapi Jessica diketahui datang duluan nih ke Cafe Olivier itu. Jessica sampai pada pukul 15.30, 1,5 jam sebelum waktu yang sudah ditentukan mereka. Sesampainya di sana, Jessica ini langsung memesan sebuah meja di ruangan no smoking dan sama staf di sana yang bernama Aprilia Cindy Cornelia, Jessica diberikan meja nomor 54. Nah, gak lama setelah itu Jessica keluar lagi nih dari Cafe Olivier tersebut sekitar jam 15.32. Pada jam 16.14, Jessica balik lagi nih ke Cafe Olivier sambil membawa 3 paper bag di tangan kanan dan 1 buah tas di tangan kiri. Nah, sama resepsionis itu Jessica ini akhirnya diantarkan ke meja yang udah direservasi sebelumnya dan kemudian diberikan menu. Jessica juga memesankan langsung minuman untuk teman-temannya. Jessica mengorder 1 es kopi Vietnam dan 2 koktail yaitu Old Fashion dan Sazerac. Pada jam 16.22, Jessica ini langsung close bill dan melakukan pembayaran di kasir dengan diantar oleh seorang pelayan bernama Marlon Napitupulu. Jessica beralasan kenapa dia langsung close bill itu karena dia nggak mau ditraktir Mirna nih katanya. Pada pukul 16.24 Agus Triyono yang merupakan seorang pelayan di Cafe Olivier itu membawakan es kopi Vietnam pesanan Jessica tadi. Agus berada di meja 64 itu sekitar pukul 16.24 sampai 16.26 sambil menyajikan es kopi Vietnam tersebut. Pada pukul 17.17 Mirna dan Hani datang akhirnya nih. Mereka pun saling berpelukan dengan Jessica di depan meja 54. Kemudian mereka pun duduk dengan Mirna berada di posisi tengah diapit oleh Jessica dan juga Hani. Pada pukul 17.18 di CCTV terlihat Mirna mengaduk kopinya dan meminumnya. Menit-menit selanjutnya adalah Mirna yang merasa kondisinya makin memburuk, mulai dari merasa kepanasan di mulut sampai bersandar di sofa karena tidak sadarkan diri. Pada pukul 17.27, rombongan yang mengelilingi meja 54 yang menyadari Mirna itu kejang-kejang akhirnya meninggalkan Cafe Olivier untuk membawa Mirna ke klinik di mall dengan menggunakan kursi roda yang disediakan oleh pelayan Cafe Olivier. Nah, masih ada nih potongan-potongan video CCTV yang belum diputar jaksa. Antara lain saat Jessica sendirian menunggu Hani dan Mirna pada rentang waktu antara sebelum pukul 17.17. Nah, gak lama setelah Mirna meninggal dunia, ayah Mirna, Pak Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ini ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap gak wajar. 3 hari setelah kematian Wayan Mirna Salihin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Krisnamurti, mengatakan kalau Mirna ini tewas karena racun dan meminta izin kepada ayahnya untuk melakukan autopsi. Namun jenazah ini hanya diizinkan untuk diambil sampelnya di bagian tubuhnya dan ditemukanlah zat racun. Lalu pada 10 Januari 2016,
Jenazah Wayan Mirna Salihin akhirnya dimakamkan di Gunung Gadung, Bogor. Nah, dengan adanya film dokumenter Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso ini, pihak Netflix mengklaim kalau bisa menjawab semua keraguan yang terjadi selama proses persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin ini. Film dokumenter yang berdurasi 1 jam 26 menit ini sampai saat ini masih menjadi peringkat nomor 1 di Netflix film teratas di Indonesia. Yang menariknya dari kasus Jessica Mirna ini adalah Mirna dikatakan meninggal karena sudah menenggak es kopi Vietnam yang mengandung racun sianida. Tapi sebaliknya banyak ahli yang mengatakan kalau Mirna ini mati bukan karena keracunan sianida. Tapi penyebab pasti kematian Mirna ini belum dapat disimpulkan karena tidak adanya otopsi yang dilakukan. Nah, baru-baru ini dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Otto Hasibuan selaku pengacaranya Jessica Kumala Wongso bilang kalau sisa kopi yang ada di gelas Mirna itu nggak masuk akal. Karena menurut laporan pihak kepolisian, kopi yang diminum Mirna itu bersisa 350 mili. Sementara volume gelasnya adalah 370 mili. Sisa kopi tersebut belum termasuk dengan jumlah kopi yang diminum oleh 4 orang lainnya. Ahli mengatakan jumlah kopi yang diminum oleh keempat orang tersebut diduga sekitar 80 mili yang berarti satu orang menyedot kopi tersebut sebanyak 20 mili. Nah, dengan pernyataan tersebut, kopi yang disajikan kepada Mirna saat itu sudah melebihi kapasitas gelas yang ditunjukkan oleh Pak Otto kepada Deddy Corbuzier. Nah, tapi Hani, salah satu teman Mirna yang mencoba kopi Vietnam tersebut, bilang kalau dia nggak menelan ataupun melepeh kopi itu. Dia hanya menempelkan kopi tersebut ke lidahnya dan lidahnya langsung terasa panas. Fakta baru yang juga terkuak dari film dokumenter Netflix Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso ini adalah ahli yang menyentuh tubuh Mirna pertama kali setelah dia meninggal tidak dihadirkan oleh jaksa di persidangan. Dr. Jaya Suraatmaja merupakan ahli forensik pertama yang menyentuh jasad Mirna, tapi dia tidak dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum. Dr. Jaya ini malah dihadirkan ke persidangan oleh pihak Jessica Kumala Wongso sebagai saksi ahli. Dalam kesaksiannya, Dr. Jaya ini pula lah yang meminta pihak kepolisian untuk melakukan otopsi kepada jasad Wayan Mirna Salihin karena dianggap kematian Mirna ini nggak wajar. Nah, dalam wawancaranya bersama Dr. Richard Lee, Dr. Jaya ini juga mengatakan kalau Mirna itu masih hidup ketika sampai di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Sesampainya di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Mirna ini masih muntah-muntah. Nah, muntahan Mirna tersebutlah yang diambil sebagai sampel lambung yang dibawa ke pengadilan. Selanjutnya ada fakta juga yang bilang kalau Jessica ini dihipnotis ketika menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tapi sayangnya perihal hipnotis ini tidak masuk ke dalam berita acara dan hasilnya pun tidak pernah diumumkan. Dalam kesempatan yang sama, Otto Hasibuan juga mengatakan kalau Jessica ini pernah dimasukkan ke dalam sel tikus dengan lampu yang selalu menyala. Hal ini dilakukan pihak kepolisian agar Jessica ini mengakui perbuatannya sudah membunuh Mirna. Tapi nampaknya usaha yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini gagal karena sampai detik ini Jessica tidak pernah mengakui dirinya bersalah dan masih tetap kekeh bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian sang sahabat Wayan Mirna Salihin. Otto Hasibuan juga pernah mengatakan nih kepada Jessica untuk mengajukan permintaan gerasi kepada presiden. Nah, Jessica pun bertanya kepada Otto tentang apa itu gerasi dan apa syaratnya. Otto Hasibuan bilang nih kalau gerasi itu adalah permintaan pengampunan kepada presiden dengan syarat mengakui perbuatan kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, mendengar perkataan dari Otto Hasibuan, keluarlah pernyataan dari mulut Jessica yang mengatakan kalau saya tidak akan pernah mengakui kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Ada beberapa kecurigaan juga nih dari netizen yang menyebutkan kalau mungkin aja nih bapaknya Mirna, Pak Edi Darmawan Salihin juga
tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kematian sang anak. Karena dari film dokumenter tersebut terlihat beberapa gerak-gerik Pak Edi Darmawan Salihin ini yang membuat netizen curiga. Atau bisa jadi juga nih netizen berpendapat bahwa suaminya Mirna, Arif Sumarko, juga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Mirna. Tapi entahlah, karena sampai saat ini kasus kopi sianida ini dinilai masih memiliki banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus dibongkar. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Jessica Kumala Wongso yang mendapatkan vonis 20 tahun penjara dan telah menjalani 7 tahun masa hukumannya adalah benar pembunuh Mirna, atau Jessica hanyalah korban dari ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia? Aku mau tahu dong pendapat dan pandangan kalian tentang kasus kopi sianida yang kembali meruak ke publik. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk kalian yang ada ide-ide dan saran-saran bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow kita di Instagram dan juga Twitter. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.